sesama yang akan dimoderatori oleh saya, Syara Patricia selaku wartawan harian Kompas. Nah, nantinya kita akan berbincang bersama 3 narasumber yang merupakan wartawan Kompas, juga fotografer dari Kompas. Nah, kita sambil menunggu untuk ketiga narasumber kita, nantinya akan bergabung Mbak Hana Patriatika, kemudian ada Mbak Agnes Theodora, dan juga ada Mas Wilbrodus Megatika Wicaksono. Sambil menunggu ketiga narasumber kita untuk bergabung, saya juga ingin mengingatkan kepada para sahabat Kompas yang ingin mengajukan pertanyaan, memberikan komentar, atau bahkan juga ingin bercerita nih tentang apa saja sih yang sahabat Kompas lakukan di luar rutinitas kalian di masa pandemi ini. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Nantinya akan kita bacakan dalam sesi tanya jawab. Nah, di sini sudah bergabung bersama kita ada Mas Bana. Selamat sore, Mas. Halo, selamat sore. Iya, baik. Terima kasih Mas sudah bergabung. Dan kita masih menunggu nih untuk 2 narasumber kita lagi, ada Mbak Agnes dan juga Mas Dika. Baik, ini Mas Bana lagi ada di mana nih, Mas? Lagi di kantor. Oh, lagi di kantor. Baik. Udah. Oke, kita masih menunggu dan pada sore hari ini obrolan kita ini lebih santai. Kita akan membahas terkait apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wartawan Kompas, juga fotografer Kompas di luar rutinitasnya. Dan tentunya nih pastinya bisa menjadi inspirasi bagi para sahabat Kompas lainnya untuk juga turut melakukan ide-ide yang mungkin sempat tertunda gitu ya ketika ada banyak rutinitas di sebelum pandemi. Halo. Bapak lagi di mana nih, Mbak? Kosan. Oh, kosan, oke. Oke, ini udah bergabung juga nih, ada Mas Dika. Selamat sore, Mas Dika. Sore Mbak, halo. Suaraku dengar? Iya. Dengar. Kalau Mas Dika lagi ada di mana nih? Aku di Purwokerto aja Mbak, di rumah. Oke, baik. Berarti ini Mas Dika nih yang paling jauh nih ya. Ada di Jawa Tengah gitu ya. Oke. Nah, kita akan Jawa Timur paling jauh dong. Kenapa, Mas? Jawa Timur yang paling jauh. Oh ya, baik. Oke, betul. Oke, kita akan membahas nih sekarang terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang Mas dan Mbak lakukan di luar profesi atau rutinitasnya sehari-hari sebagai untuk yang meliput seperti itu ya. Oke, sebelumnya kita juga mau perkenalan dulu nih kepada para sahabat Kompas. Mungkin pembaca Kompas biasanya hanya membaca nama begitu ya, tanpa mengetahui sebenarnya siapa sih sosok di balik nama tersebut. Jadi kita mau berkenalan dulu nih. Oke, yang pertama untuk Mas Bana, silakan Mas. Untuk nama, kemudian bertugasnya meliput di daerah mana, dan juga sudah berapa lama Mas bergabung di Kompas? Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar semua? Kabar baik, sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Hana Patriatika. Saya bertugas di harian Kompas sejak 2005 hingga sekarang. Sekarang bertugas untuk Biro Jawa Timur. Aduh, best. Menarik itu. Ada siapa itu Mas? Bos, tolong bos, aku ingin bicara bos. Iya. Nggak usah, ini jatah saya. Enggak bos, jadi gini kalian teman-teman, gara-gara pandemi aku jadi jarang pentas. Aduh, aku sudah rindu teman-teman padahal. Aduh, gimana ini? Oh ya, ini teman saya namanya Tole. Jadi beberapa kali memang dia ikut pentas, menghibur anak-anak. Nah, sejak pandemi ini dia sering Sering ada di rumah nih. Aduh, aku bosen, aku udah pengen jalan-jalan. Gak boleh jalan-jalan dulu. Sekarang ini lagi semua orang harus di rumah. Karena kenapa? Pandeminya masih berlangsung, COVID-nya masih tinggi. Kamu juga nih, kalau jalan-jalan keluar, kamu juga harus pakai masker. Ingat ya. Tapi bos, aku bisa bicara sekarang nggak? Ya nggak bisa. Ini momennya sangat terbatas. Kamu nanti kalau di depannya teman-teman, ya anak-anak semua, kamu baru boleh. Oke lah. Aduh. Sorry ya. Ini lahir teman saya. Namanya sorry, maaf. Ya, jadi kegiatan saya itu sejak 2018 itu saya mengelola perpustakaan boneka. Sebenarnya perpustakaan boneka ini inisiasi dari anak saya Nada namanya. Dia waktu itu umur sekitar 5 tahun. Kebetulan kita punya boneka sangat banyak sekali. Nah,
bilang, bagaimana kalau boneka ini kita pinjemin ke teman-teman, karena kebiasaan kita kalau hari Minggu itu sering ke Car Free Day. Nah di Car Free Day ini kita sering melihat ada anak-anak yang sepertinya tuh kayak kurang diperhatikan oleh orang tuanya, karena orang tuanya ada yang sibuk bersepeda, ada yang sibuk berolahraga, anaknya itu dititipin di perpustakaan keliling kota Surabaya. Kemudian akhirnya kita izin sama perpustakaan, gimana kalau kita join gimana mas? Oke, kita punya buku, kalian punya buku, saya punya boneka. Jadi ketika mereka itu membaca buku, bisa ditemani oleh boneka-boneka tangan saya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah jadi emang awalnya inisiasi dari Nasya, anak saya itu, kemudian akhirnya terus berkembang terus. Dan sebenarnya kenapa itu dilakukan? Sebenarnya targetnya sih sebenarnya buat saya itu adalah, saya sering melihat bahwa saat ini anak-anak ini sudah terpapar dengan radikalisme. Mereka seperti tidak mau lagi bermain dengan teman yang berbeda keyakinan, berbeda penampilan. Nah, saya pengen bikin semacam ruang yang membuat anak-anak ini bisa bermain tanpa mereka memandang siapa dengan bermainnya gitu loh. Makanya perpustakaan boneka ini akhirnya saya bikin. Konsepnya cuma sederhana sih kalau di perpustakaan boneka. Jadi selama kalian mau berbagi, selama kalian mau baik-baik saja dengan teman di sebelahnya, kalian boleh bermain gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang saya sih lebih ke pegiat literasi ya. Soalnya beberapa teman menganggap saya itu pendongeng. Ya benar, karena memang saya juga mendongeng. Cuman saya lebih memposisikan ke pegiat literasi karena saya malah lebih pengen mendukung teman-teman kecil kita ini bisa mendongeng gitu loh. Jadi udah saatnya lagi, udah tidak saatnya lagi anak-anak Indonesia ini didongengin. Nah, saya merasa anak-anak Indonesia ini harus jadi pendongeng. Dia harus mudah mengungkapkan perasaannya, dia harus tinggi imajinasinya, karena ini jadi hal yang sangat penting buat mereka dapat menjalani kehidupan mereka di kemudian hari. Terus sebenarnya manfaatnya buat apa sih ke saya ya? Kalau saya sih targetnya sebenarnya ya tadi kembali, saya sebenarnya kan family man ya, jadi saya sebenarnya orang yang fokus pada keluarga. Tapi harapan saya sih ke target ke anak sih terutama ya, anak ini bisa mudah bersosialisasi. Pertama mudah sosialisasi, dia ini toleransi, dia bisa menerima perbedaan. Tapi sekarang kan tidak saatnya lagi nih orang tua hanya menaruh harapan kepada ke anaknya. Tapi sekarang kita harus menciptakan iklim. Nah, orang tua ini harus menciptakan iklim. Nah, iklim ini yang saya ciptakan ke anak saya. Jadi gimana caranya mereka menghandle teman-temannya, bagaimana mereka menghitung di boneka yang dibawa, bagaimana mereka ketika teman-teman itu ada masalah, bagaimana dia menghadapinya. Nah, itu targetnya sih sebenarnya. Terus bagaimana sih saya meluangkan waktu? Saya nggak, yang paling utama adalah bekerja, karena itu inti dari hidup saya di keluarga, yaitu bekerja. Nah, saya selalu menggunakan hari saat libur di hari Minggu. Tapi itu pun ketika Minggu ada kegiatan yang bagus, saya tetap dibantahkan tetap quit. Nggak ada perpustakaan boneka. Paling kita hanya datang tapi tidak membawa boneka. Kebetulan anak saya kan sedang baca buku. Nah, akhirnya saya hanya membaca buku sebentar, kemudian saya pergi liputan kayak gitu. Terus dampaknya, saya pikir dampaknya sih saya pengennya sih anak-anak itu tetap toleransi. Anak-anak ini mampu hidup dalam keberagaman, ya seperti yang ada di Indonesia ini, bahwa kita datang dari latar belakang yang berbeda. Jadi dari perpustakaan boneka ini, ya alhamdulillah lah saya bisa sedikit melihat anak-anak yang bermain gembira, walaupun di situ ada yang mungkin dia itu titipan dari pedagang asongan. Kebetulan dia ibunya, orang tuanya berdagang, kadang dia jadi harus nitipin anaknya ke tempat perpustakaan kami. Ya udah kami akan tugas dijaga. Terus mereka bisa main dengan sesama, yang mau pakai kerudungnya kayak gimana, terpanjang segala macam, semua pokoknya hidup di sini sama, semua bermain intinya sih kayak gitu ya. Baik. Ini dari Mas Bana rasanya sudah lengkap banget ya. Jadi saya bertanya sedikit, ini
sudah semuanya dijawab begitu ya. Oke, kalau begitu nanti berikutnya saya mau berbincangnya bersama Tolen nih Mas. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh terkait dengan perpustakaan boneka yang tadi Mas Bana ceritakan, saya mau beralih dulu nih ke Mbak Agnes. Mbak Agnes, halo Mbak. Halo. Ya, baik. Mbak Agnes, ini karena tadi Mas Bana juga sudah menceritakan semuanya, begitu juga dengan Mbak Agnes, tolong nih Mbak diceritakan, Mbak Agnes ini nama lengkapnya siapa? Mungkin inisialnya juga ya kalau di Kompas, kemudian juga bertugas meliput di pos apa, dan ya tadi Mbak, selama di masa pandemi ini, apa sih Mbak kegiatan di luar rutinitas Mbak sehari-hari? Silakan Mbak Agnes. Oke, aku Agnes Theodora. Kalau di Kompas inisialnya AGE. Sekarang lagi bertugas di Desk Ekonomi. Sehari-harinya liputan isu-isu ekonomi pastinya, soal perdagangan, tenaga kerjaan, BUMN, dan lain-lain. Gitu. Nah, kalau selama pandemi ini kebetulan aku sama teman-teman lagi sibuk dengan gerakan wartawan lintas media. Jadi ini bukan hanya aku, ini ada banyak banget lintas media sesuai dengan namanya. Jadi ada teman-teman dari kompas.com, ada dari Jakarta Post, ada dari Tirto, lalu ada dari Era atau Voice of Indonesia, ada juga dari CNN, dan juga ada jurnalis-jurnalis freelance. Nah, kita itu sekarang lagi fokus membagi-bagikan handphone dan paket data kuota ke anak-anak yang sekarang harus sekolah online, tapi mereka kesulitan untuk sekolah online, untuk mengikuti sekolah online karena memang ada keterbatasan dana dan sulit lah untuk mengakses gadget, dan mulai kuota kan lumayan mahal juga ya gitu. Nah, kalau gerakan kita sih awalnya tuh nggak langsung dimulai ujuk-ujuk langsung bagi-bagi handphone. Jadi awalnya tuh kita mulai tuh di Maret, jadi pas awal banget ada kasus COVID di Indonesia. Terus PSBB kan tuh PSBB yang cukup ketat waktu itu. Jadi kita juga sebagai wartawan, terus kita juga sadar lah ya realita di sekitar seperti apa. Kita juga menulis tentang itu. Banyak orang-orang yang ter-PHK, banyak orang-orang yang nggak bisa beraktivitas di luar sampai akhirnya sulit juga gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, waktu itu akhirnya kita ada rencana gimana kalau misalnya kita bikin dapur umum. Jadi di awalnya mau bikin dapur umum dulu lah gitu. Cuman pas diobrolin, kalau bikin dapur umum riskan ya, karena akhirnya akan berkerumun gitu. Jangan berkerumun lah lagi COVID kayak gini. Ya udah, akhirnya setelah dipikir-pikir, diomongin lagi, oke, nggak bikin dapur umum, tapi akhirnya kita bikin penggalangan dana waktu itu, penggalangan dana donasi untuk kita beli bahan-bahan sembako, terus kita bagi-bagi makanan juga, APD dasar kayak masker, terus habis itu hand sanitizer, vitamin, obat, madu, dan lain sebagainya. Terus kita bagi-bagiin ke kelompok masyarakat yang emang membutuhkan gitu. Ada banyak sih, mulai dari kayak pedagang-pedagang kecil, pekerja informal, tukang pijet, kelompok transpuan, nelayan, buruh pabrik yang kena PHK, ojek online, macam-macam lah gitu. Nah, dari situ setelah bagi-bagi sembako dan lain sebagainya, kan kita kan jadi tahu ya bahwa ya selama COVID ini kebutuhan tuh nggak cuma sebatas memang kebutuhan-kebutuhan untuk makan, untuk pemenuhan sembako, bahan pokok, bahan penting gitu. Ternyata ada juga nih orang-orang yang terancam diusir dari kontrakan, terancam diusir dari kosan karena mereka di PHK atau gaji mereka dipotong dan mereka nggak bisa ngebayar biaya kontrakannya tepat waktu gitu. Nah, saat itu kita shifting lah fokus kita, bukan shifting, jadi kita tambahin lah, selain kita bagi-bagi sembako, dari hasil penggalangan dana yang udah kita kumpulkan itu, kita juga bagi-bagi uang tunai, transfer tunai BLT nih ya. Jadi sebelum pemerintah ada BLT, kita ada BLT duluan. Kita bagi-bagi uang tunai ke waktu itu ada banyak sih kelompok masyarakat juga yang kita juga kerjasama waktu itu. Jadi semuanya terdata ya, jadi kita nggak cuma bagi-bagi secara sembarangan, semuanya ada datanya, kita tahu background mereka seperti apa, nama, nomor telepon, alamat mereka, kita samperin juga ke rumah mereka, oh ya kondisinya emang seperti itu gitu. Jadi waktu itu kita bantu kalau nggak salah ada 44 orang, kita bantu untuk bayar uang kontrakan, ada buruh yang di PHK, ada driver ojek online sampai mahasiswa rantau gitu.
Nah, kita juga sempat ngebantu waktu itu ke ada satu keluarga yang si ibunya ini hamil besar lalu kesulitan untuk membayar biaya persalinan, dan kita juga waktu itu membantu lah memberikan bantuan uang tunai ke mereka. Nah, setelah itu mulai masuk bulan berapa ya, kira-kira bulan Juli lah, mulai bulan Juli nih, ada satu teman kita dari Jakarta Post. Suatu hari dia lagi kayak bagi-bagi, ada kedatangan pemulung tukang sampah ke rumahnya. Nah, terus saat itu si tukang sampah ini, pemulung ini minta gitu, boleh nggak kalau misalnya dia dapat handphone bekas gitu, nggak apa-apa deh handphone apa aja gitu, yang penting bisa bantu untuk anaknya sekolah online. Nah, kita juga selama proses kita bagi-bagi sembako ke keluarga-keluarga itu, kita kan di awal-awal kita ketemu, kita juga kontak-kontakan via WhatsApp, jadi kita tahu kebutuhan mereka apa aja. Itu juga banyak ternyata curhatan-curhatan dari mereka kalau mereka tuh juga kesulitan gitu untuk untuk memastikan anaknya tetap bisa sekolah, karena ada yang gadgetnya sama sekali nggak ada yang gadgetnya cuma satu terus dibawa bapaknya untuk kerja atau ibunya untuk kerja, ada yang punya gadget tapi sama sekali nggak bisa dipakai buat sekolah online lah, nggak bisa buat Zoom, Google Classroom dan lain sebagainya gitu. Belum lagi kuota gitu kan. Ya udah, akhirnya teman kami ini dia sharing, terus akhirnya kita jadi ngobrol soal itu, terus akhirnya memutuskan lah untuk yaudah kita bikin kita shifting fokus gerakan kita ini bukan lagi bagi-bagi sembako dan transferan tunai, tapi kita kumpulin handphone bekas untuk kita, awalnya itu masih handphone bekas untuk kita share bagi ke anak-anak yang membutuhkan. Lagi-lagi semua gerakan ini ada datanya, jadi termasuk untuk yang gerakan untuk yang bagi-bagi handphone ini pun kita kayak bikin semacam pendaftaran terbuka gitulah. Ada pendaftaran terbuka, jadi orang bisa, kita sediain formulirnya juga, ada syarat-syarat yang quote-unquote syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mereka mengajukan diri, termasuk kita cari tahu background mereka seperti apa dan lain sebagainya. Baru kita bagi-bagikan handphone, dan juga kita juga ngasih paket data kuota untuk 3 bulan, setiap bulan diisi sekali gitu. Nah, awalnya sih sebenarnya cuma simple aja untuk yang gerakan HP bekas ini, cuman kita sounding di medsos masing-masing, di Twitter, di Instagram gitu. Nggak taunya kita sendiri juga kaget gitu, ternyata banyak banget orang yang peduli di luar sana gitu ya, banyak banget orang-orang baik dan masih peduli di luar sana, dan ternyata jadi banyak banget orang-orang yang membagi-bagikan, menyumbangkan handphone bekas mereka. Ada juga orang yang bahkan dia nggak bisa ngasih handphone bekas gitu, tapi dia pengen memberi sesuatu, akhirnya dia cuma ngasih charger atau headset gitu. Mbak, maaf ya, saya pengen nih berbagi, tapi saya nggak bisa ngasih handphone bekas karena handphone saya cuma ini satu-satunya. Saya kasih headset sama charger boleh nggak? Boleh gitu. Nah, ya udah, kita kumpulin, kita bagi-bagilah ke anak-anaknya. Kita kerjasama juga sama ada komunitas-komunitas, sekolah-sekolah, kelompok-kelompok belajar, kayak kelompok-kelompok sekolah kolom jembatan dan lain sebagainya, gereja, masjid, dan lain sebagainya lah gitu. Terus seiring berjalannya waktu, kita juga buka penggalangan donasi di Kita Bisa, dan akhirnya semakin besar ya, skala donasi, skala gerakan ini semakin besar, semakin banyak orang peduli yang ikut bergabung untuk membantu gitu. Ya udah, akhirnya sekarang nggak lagi membagi-bagikan HP bekas, sekarang kita membagi-bagikan HP baru nih, tuh langsung HP baru lengkap dengan kuotanya kita bagiin. Sampai sekarang masih berlangsung sih, jadi sejak Agustus tuh kita udah bagi-bagi handphone sebanyak 400 handphone, dan itu tuh benar-benar ya, dari ternyata emang kelihatan banget pas kita menjalankan gerakan ini kalau emang masalah pendidikan itu memang masih jadi masalah yang sangat besar dan krusial di negara ini gitu ya. Maksudnya selama ini kita tahu, kita wawancara, kita tahu lah background situasinya seperti apa, tapi baru kali ini juga kita langsung berhadapan, langsung nyemplung untuk tahu, oh ya ampun, separah ini ternyata kesenjangan digital dan kesenjangan akses pendidikan di Indonesia itu gitu. Jadi ini bukan hanya, awalnya tuh dari Jakarta dulu ya, oleh Jakarta, lama-lama masuk pendaftaran komunitas sekolah dari berbagai daerah. Jadi benar-benar dari Sabang sampai Merauke, akhirnya dari orang di Aceh bagian sampai orang di Papua pun juga ada gitu. Dan
persoalan permasalahan yang mereka hadapi pun juga beda-beda gitu. Nggak semuanya cuman kesulitan masalah akses handphone gitu. Kayak di Jakarta mungkin masalahnya memang gadget ya, keterbatasan gadget atau apa, kesulitan untuk membeli kuota gitu. Di Papua masalahnya lebih rumit lagi gitu. Mereka juga kesulitan sinyal gitu, apa infrastruktur dasarnya aja nggak ada gitu untuk mereka belajar gitu. Jadi untuk yang itu misalnya akhirnya ya apa request khusus untuk SIM card kita juga sediain tuh. Nah untuk SIM cardnya juga akhirnya kita sediain khusus SIM card Telkomsel lah, simpati yang sinyalnya mau bisa nyampe ke situ gitu. Ya yang kayak gitu gitulah. Sampai sekarang masih berlangsung gerakannya, cuman kita lagi fokus untuk mendistribusikan handphonenya, jadi udah berhenti nih untuk sementara. Kita lagi berhenti untuk menerima sumbangan donasi baik untuk uang tunai maupun handphone bekas. Kita lagi fokus untuk mendistribusikan handphone, ngisiin kuota secara rutin ke anak-anak itu, sama mau bikin laporan pertanggungjawaban juga, karena kita sadar kalau ini uang yang besar yang kami kelola dan banyak orang yang ikut berpartisipasi di dalamnya ya, bukan hanya kami ya sekedar cuma nyalurin sebenarnya sih gitu, cuman instrumennya nyalurin bantuan. Jadi kami juga lagi menyusun lah laporan pertanggungjawaban, dan itu bisa dipantau juga secara bukan secara real time, secara berkala di akun Instagram sama di akun Twitter kami. Itu sih Mbak Sharon. Apalagi ada yang lupa nggak deh? Ya nanti kita sambung lagi ya Mbak. Ini juga siapa luar biasa sekali ya gitu. Bahkan bisa membantu anak-anak yang memang ya kita tahu ya digital ini masih menjadi masalah, kesenjangan digital ini masih menjadi masalah di Indonesia gitu ya. Jadi dengan apa yang dilakukan Bapnas, harapannya memang anak-anak tetap ada semangat untuk bersekolah gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih terakhir ke Mas Dika. Di sini saya mau membacakan komentar nih dari Embun dan Hujan. Nama Instagramnya Embun dan Hujan. Berkomentar kepedulian yang membanggakan dan menerbitkan secercah harapan. Saya dan keluarga menggunakan HP untuk 4 orang untuk menyiasati PJJ. Nah ini ada juga nih Mbak Agnes ternyata yang masih menghadapi kesulitan begitu ya, menggunakan satu HP untuk 4 orang. Nah tentunya diharapkan nantinya juga mungkin ini bantuan-bantuan juga bisa didistribusikan lebih merata lagi gitu ya Bang nanti ke depannya ya. Oke, selanjutnya untuk Mas Dika nih Mas. Mas Dika ini saya kemarin lihat-lihat di Instagramnya Mas Dika ini menerbitkan buku Di Tepi Serayu Aku Merindu begitu ya. Yeah. Nah ini akan berkaitan juga nih dengan cerita dari Mas Dika terkait dengan panti asuhan seperti itu ya. Oke, Mas Dika, silakan Mas diceritakan pertama pengenalan dulu. Ini Mas Dika biasanya inisialnya ini apa, kemudian sudah berapa lama bergabung di Kompas, dan kemudian ini sekarang berada di mana, selanjutnya apa nih Mas kegiatan yang dilakukan di luar komunitas Mas Dika. Oke, terima kasih Mbak Sharon. Selamat sore teman-teman semuanya, dimanapun kita berada. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih, saya Megan Dika Wicaksono, panggilannya Dika, inisialnya DKA. Ya, saya di Kompas sudah sekitar 8 tahun. Jadi 4 tahun saya tugas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan sekarang saya tugas di kampung halaman di Purwokerto, di Banyumas ya. Nah, saya di Des Regional ya, di regional di Nusantara. Saya wartawan tulis di Banyumas tuh artinya di Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Purbalingga, dan Banjarnegara. Jadi ada 5 kabupaten di situ. Juga Wonosobo sebagian. Nah, pada kesempatan ini selain tadi dikatakan kami membuat buku ya. Sebetulnya ini bukunya teman-teman ya. Judulnya di Tepi Serayu Aku Merindu. Jadi di Banyumas ini ada dilewati sungai besar, Sungai Serayu. Nah, kebetulan di situ di tepinya tuh ada panti asuhan. Panti asuhan ini ada sekitar 32 anak. Nah, kemudian saya nggak sengaja main ke situ begitu ya dengan istri dan anak saya. Waktu itu karena saya dan istri punya usaha ini juga ya, rentalan mainan begitu ya. Ada teman wartawan juga nitipkan barangnya di situ, nitipin box bayi waktu itu. Nah, tapi sudah dipasang di IG itu tidak ada yang sewa kan. Kemudian saya bilang, "Mas, ini gimana? Nggak payu gimana?" Yaudah dikasihkan aja ke orang yang butuhkan. Terus saya cari kontak, dapatlah panti ini gitu ya. Namanya Panti Bunda Serayu, Panti Asuhan Bunda Serayu. Nah, ketika itu saya ke sana dan saya ternyata butuh box bayi. Ternyata begini, ketika kami ke sana, benar bahwa
waktu itu udah 5 anak, butuh besok mau tambahan 1 anak lagi. Jadi pas banget momennya. Nah, ketika saya ke sana saya melihat ada bayi-bayi kecil yang tidur sendirian begitu ya. Tidur sendirian. Saya punya anak waktu itu waktu itu anak saya umur 1 tahun, dan saya mengerti ya bagaimana harusnya dia tuh anak-anak kecil ini tidur dengan orang tuanya, dipeluk di sebelahnya, tapi ini tidur sendiri di box bayi begitu. Dan di situ saya dengan istri saya langsung terenyuh begitu ya. Dan langsung oh ini ada satu yang nggak beres mungkin begitu. Kemudian saya menggali cerita di situ, ternyata anak-anak ini berasal dari seluruh wilayah di Indonesia ya. Ada dari Batam, dari Papua juga ada, Kalimantan, Sulawesi, dari Jawa juga ada. Nah, sebagian besar ini adalah anak-anak dari ya nggak punya ayah ya, yatim piatu ya begitu. Ada juga yang kesulitan ekonomi, kemudian ada juga yang mohon maaf eh, kelahiran mereka itu belum bisa diterima oleh orang tuanya. Maksudnya begini, mereka terlahir dari MBA begitu ya. Kemudian orang tuanya ini masih belajar, masih sekolah, masih SMP, masih SMA, masih kuliah. Jadi anak-anak ini ya terlahir dengan kondisi yang orang tua belum siap. Maka dari itu mereka dibesarkan di tempat ini. Nanti ketika orang tua sudah bisa bekerja, sudah selesai lulus, bisa diambil lagi anak ini. Jadi di sini tidak ada adopsi begitu ya. Jadi anaknya di sini nggak boleh diadopsi. Nah, ketika itu saya merasa, oh ini saya menuliskan sosok susternya ya. Ada suster. Ini dikelola oleh suster Biarawati. Kemudian saya tulis profilnya di sosok Kompas. Dan setelah itu saya merasa ada yang kurang nih, saya harus menulis lagi apa begitu. Dan kemudian saya berencana buat buku, dan saya mengajak teman-teman di Banyumas. Di sini ada 7 penulis, ada dari Suara Merdeka, ada dari Kompas.com juga, Tribun, kemudian dari Banyumas TV, juga ada Serayu News, Prokerto Today, dan juga teman-teman Detik juga ada, terus kemudian berkembang lagi ke beberapa teman yang lain. Jadi waktu itu memang akhirnya yaudah kita bikin buku nih, gerakan sosial, kita nulis bareng-bareng, dan akhirnya ya tercapailah buku ini. Dan buku ini terbit di bulan Mei 2020. Jadi kami membuat buku ini dari Agustus 2019 sampai sekitar Mei. Jadi waktu masuk ke penerbitan ini di bulan Februari. Nah, Februari Maret itu pas pandemi muncul ya. Jadinya kemudian momennya agak pas ketika yaudah kita cetak buku ini, nanti sekaligus penjualannya. Jadi harganya 68.000, dan kalau orang bayar 70.000 misalnya, 2.000-nya masuk ke panti. Jadi orang bisa membaca, bisa membeli, juga berdonasi. Jadi yang 68.000 untuk ongkos cetaknya aja sih sebetulnya, seperti itu. Jadi akhirnya terkumpul juga sampai sekarang udah hampir 1.000 buku yang terjual ya, dengan donasi yang muncul sekitar 13-an juta begitu. Dari pembayaran lebih. Jadi ada yang beli 1 bayarnya 1 juta, beli 10 bayarnya 5 juta begitu. Jadinya ya kami hanya menyalurkan saja untuk teman-teman di panti. Dan kemarin puji Tuhan juga sempat dibahas di beberapa tempat ya, di Yes Radio, kemudian di IG Live seperti ini juga dengan teman-teman di gereja, orang muda di gereja. Kemudian yang ketiga ada juga Bank Indonesia Purwokerto juga ikut bedah buku bersama Mbak Tohari. Kemudian terakhir dengan Bang Adinoya di Kick Andy. Itu saya pengalaman masuk TV pertama, jadi ke Jakarta, lalu diwawancara sedikit di sana, dan puji Tuhan berdampak besar untuk adik-adik di sini. Kira-kira itu Mbak sharing sedikit saya. Baik, terima kasih Mas Dika. Dan memang sahabat Kompas, kita sudah mendengar cerita dari Mas Dahana, dari Mbak Agnes, dan juga Mas Dika. Ini cerita-cerita yang sangat menginspirasi pastinya. Dan saya penasaran sebenarnya nih, kalau yang dilakukan Mbak Agnes kan ini memang karena tadinya ada pandemik gitu ya Mbak Agnes ya. Nah, tapi untuk Mas Dahana dan juga Mas Dika ini kan dilakukan juga sebelum pandemi. Saya mau kembali ke Mas Dahana dulu. Ini juga mau ngobrol nih Mas sama Tole. Tolenya masih ada nggak Mas? Halo. Baik. Nah, Tole ini kapan kamu terakhir pentas nih Tole? Dan sekarang nih apa sih yang Tole rindukan gitu? Mungkin bertemu dengan anak-anak, atau mungkin Tole ini udah ada pentas virtualnya? Silakan Tole. Aduh, kok susah banget ya jawabnya ya. Oke, jawab ya, bantu ya. Oke. Jadi gini, sebenarnya Tole ini squad baru, Mbak. Squad baru, jadi sebenarnya kita itu kalau mendongeng itu sifatnya opsional. Jadi yang paling penting adalah kita gelar boneka, cuci tangan, mereka bermain bersama. Nah, ketika
dongeng dilakukan itu opsional. Misalnya tiba-tiba saya di tengah mereka aktif bertanya, ayo siapa yang mau mendengarkan dongeng? Kalau mereka bilang aku nggak mau, aku mau sering main, ya sudah, nggak dongeng ya, karena kan kita memang fokus pada anak-anak bukan pada saya gitu loh. Toh saya juga sudah mengklaim bahwa saya bukan pendongeng, tapi ketika dia bilang pernah sekali datang mendengarkan dongeng, kemudian datang lagi di minggu selanjutnya dia minta ada dongeng lagi nggak? Nah itu yang repot ya kan, ya sudah oke, kita dongeng, tapi semua harus posisinya, duduknya, arahnya ya jangan. Nah jadi kita memang harus seperti itu. Nah sebenarnya di masa pandemi ini hampir total kita berhenti, Mbak. Total berhenti dalam arti saya lebih fokus pada mengerjakan bikin cerita fabelnya. Jadi cerita fabelnya yang saya bikin. Kalau virtual itu kalau nggak salah sekitar pertengahan tahun lalu. Cuman memang kalau virtual ini saya pribadi tuh seperti nggak dapet spiritnya itu loh, Mbak. Karena memang ketika datang bersama anak-anak itu keceriaannya, semangatnya itu seperti kayak charger ulang kecapean saya. Nah itu yang akhirnya saya nggak dapat. Nah beberapa kali kita coba ada permasalahan di jaringan. Jadi mendongeng itu akan sangat susah sekali ketika ada lag. Nah, karena memang cara mendongeng saya ini seringkali melibatkan teman-teman. Jadi misalnya, ini apa ya? Oh ini kambing, ada suara kambing seperti apa? Nah tiba-tiba ngeleng, tiba-tiba ada yang bilang, no lah salah, kambing itu nah kayak gitu. Nah hal-hal itu yang masih saya belum bisa lakukan. Nah cuman memang akhir-akhir ini kayaknya akan mulai lagi, tapi saya minta kerjasama dengan, biasanya kita punya teman yang pengelola kampung. Nah kita kan karena car free day-nya nggak ada, berarti kita harus jalan ke kampung. Cuman saya sendiri harus benar-benar memastikan bahwa juga saya sehat, mereka yang di sana juga sehat, karena saya pikir ini menjadi hal yang paling penting. Jangan sampai niatan saya untuk bersenang-senang malah nanti akhirnya menjadi kesedihan. Nah itu yang akhirnya saya akan kita lebih fokus pada membuat ceritanya dulu kayak gitu. Sama sekalian biasanya kita manasin tangan, Mbak, manasin tangan sama menciptakan banyak suara. Nah itu biasanya kita lakukan sebelum tidur kayak gitu. Jadi misalnya ada beberapa suara, misalnya halo, hai, apa kabar? Nah kalau kayak gini bagus nih, oke. Nah itu, jadi kita lebih kita bikin 3-4 tokoh untuk fable, kemudian kita coba mainkan 4 suara tersebut, terus selesai kita mainin lagi, masih nggak suaranya sama, karena kan ya bisa dibilang kan kita memang otodidak banget ya, jadi kita memang belajar bener-bener sendiri, kita nggak pernah diajarin oleh siapapun. Kita lebih lihat YouTube bagaimana sih cara kalau itu ventriloquist ya, jadi pakai suara perut, tapi saya nggak bisa. Jadi yang penting kita bisa suaranya berbeda-beda gitu aja. Sama yang penting saya harus memastikan bahwa cerita-cerita yang saya buat ini tetap mengandung unsur keberagaman, perilaku baik, tempo soliro ya, tempo kira, pokoknya hal-hal yang diharapkan oleh orang tua pada umumnya yang tinggal di Indonesia ya. Seperti itu, Mbak. Baik, jadi Mas Bahana memang kendalanya di masa pandemi ini Tole tidak bisa bertemu anak-anak secara langsung begitu ya Mas ya. Pasti Tole juga kangen nih sama anak-anak. Nah, kalau tantangan dari Mas Dika di dalam pengurusan panti asuhan itu apa nih Mas di masa pandemi? Oke, sebetulnya nyambung dengan disampaikan Mbak Agnes tadi ya. Sebetulnya teman-teman adik-adik di panti ini juga kesulitan belajar online ketika akhirnya memang ada donatur yang memberikan HP-nya ya, HP bekas 3 atau 4 begitu. Jadi satu HP bisa dipakai untuk 3 atau 4 anak begitu. Tapi kan kemudian mereka butuh pendampingan ya untuk ngajarinnya, untuk gimana pakai Google Classroom, gimana pakai Zoom gitu-gituan kan harus diajari juga. Itu pendampingnya masih kurang di situ sebetulnya. Dan tantangan di panti juga sebetulnya mereka juga ya seperti halnya di anak-anak pada umumnya bosan juga ya di panti terus. Biasanya kalau sekolah kan ada ke sekolah, kemudian mereka balik lagi ke panti. Ini semua karena di rumah terus ya, dia di panti terus ya kadang bosan gitu. Jadi
tantangannya masih di tadi keterbatasan HP juga iya, seperti yang disampaikan Mbak Agnes, tapi juga mereka juga pengen berkegiatan yang lain gitu ya. Dan beberapa rencana emang kami setelah buku ini terbit kan ada beberapa pembeli yang mereka itu punya latar belakang penari, kemudian teater, dia pengen ngajar di situ, pengen ngelatih secara gratis, tapi karena masih pandemi gini kami takut menularkan ya, jadinya nggak tahu sehat gaknya, jadi masih agak ditahan-tahan juga sih seperti itu. Dan sedikit cerita, ini buku ini ditulis oleh mereka, jadi saya ngajak mereka untuk menulis ya. Jadi awalnya kalau orang mau nulis kan harus baca dulu ya. Nah ini saya langganin Kompas dulu. Jadi 3 bulan pertama saya langganin Bobo dan Kompas, majalah Bobo dan juga Kompas. Kemudian dalam perjalanan waktu mereka saya ajak untuk clipping. Nah, pertama clipping dulu, dia suka gambar yang mana, kayak gitu, kasih komentar dikit. Kemudian berikutnya saya kasih tugas sederhana lah untuk menuliskan siapa dirinya, kesukaannya apa, lalu orang tuamu seperti apa, terus kemudian cita-citamu apa. Nah, dari tulisan itu kemudian kami wartawan yang menulis itu masuk lewat tulisan itu. Kami pegang tulisannya lalu kita wawancara dengan anak-anak ya, bayangin wawancara, ada yang diem aja, ada yang senyum, dan akhirnya kita buat ceritanya dari anak-anak dapat, kemudian kita lengkapi dari pengasuhnya, dari susternya, dari budi-budi pengasuhnya. Jadi kita gabung di tulisan itu, dan yang pure murni tulisan anak-anak itu di puisi sebetulnya. Jadi di puisi ini juga ada yang menyebutkan pengen puisi dan doa. Jadi ada juga yang pengen sepatu baru begitu ya. Jadi ada juga donatur yang ini Mas ini pengen sepatu baru, gimana ya kita ngasih ada sepatu yang masih bagus lah kayak gitu. Kalau sepatu baru nanti udah deh kita kasih nomornya suster lalu dikirim barangnya kayak gitu. Jadi akhirnya banyak yang tergerak sih dengan membaca buku ini. Gitu, Mbak. Baik. Nah, memang tadi ya pandemi selain menimbulkan tantangan juga menimbulkan sebenarnya peluang gitu ya. Di mana kita bisa semakin melakukan kebaikan-kebaikan juga bagi sesama. Nah, untuk Mbak Agnes nih Mbak, kalau kita di sini kan ini para sahabat Kompas nih pasti saya percaya banyak yang juga memiliki ide, yang juga memiliki keinginan begitu ya untuk membantu sesama, tapi mungkin masih sebatas ide gitu kan, sebatas impian gitu ya, baru wacana lah gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih untuk bisa sampai merealisasikan? Artinya apa nih yang yang harus kita lakukan pertama kali gitu untuk merealisasikan tadi keinginan kita untuk membantu sesama. Silakan Mbak Agnes. Yang penting udah punya ide aja itu udah bagus sih sebenarnya. Jadi dimulai dari ide, berikutnya cari rekan-rekan, teman-teman yang bisa diajak untuk bersama-sama merealisasikan itu sendiri, karena untuk melakukan gerakan sosial itu tentu nggak akan mudah dan nggak bisa kita handle sendiri kan. Jadi coba aja gitu, disounding aja ide-idenya, siapa tahu ada teman-teman kalian, teman-teman sobat-sobat Kompas yang sebenarnya juga peduli, cuman semuanya masing-masing juga masih mikirin punya ide, tapi ngajakin siapa ya gitu. Diomongin aja bareng-bareng, siapa tahu sama kan. Nah, ya udah, kalau misalnya udah kayak gitu, dari ide-ide tersebut tinggal diniatin dan dijadiin gerakan gitu. Gimana ya mau ngejelasin, kita juga waktu itu bener-bener cuman hasil percakapan WhatsApp doang sih gitu, dari ngobrol-ngobrol gimana lu udah berani keluar rumah nggak, ngapain aja sekarang di rumah terus nih, bla bla bla, terus jadi ngomongin soal isu-isu yang kita liput, terus abis itu ya jadi ngomongin soal realitas sosial yang ada di sekitar kita, dan muncul ide-ide seperti itu gitu. Dan untungnya di aku memang ada banyak komunitas wartawan, teman-teman wartawan itu guyup ya kita, terus habis itu semuanya punya kepedulian yang sama. Jadi pas ide ini kita sounding langsung pada mau gitu, dan udah masing-masing kita pun gerak mulai dari skala kecil. Jadi jangan langsung berharap juga untuk langsung gede, kita mulai dari kecil-kecilan dulu. Waktu itu cuman lewat broadcast doang aja gitu, broadcast ke kontak yang kita punya, ke teman-teman, ke jaringan koneksi yang kita punya gitu. Baru habis itu dari situ pelan-pelan jadi lebih besar, dan ya udah kalau udah kayak gitu yang diperlukan ya tinggal komitmen ya untuk benar-benar menjalankan kepercayaan. Soalnya ini kan kepercayaan ya, ini yang gerakan-gerakan kayak gini kan masalah kepercayaan, karena yang kita salurkan itu kan bantuan dari orang juga gitu. Udah, jadi sisanya ya itu udah ada ide, udah ada teman, diniatin, gerak, ya udah selanjutnya adalah komitmen gitu. Itu sih paling. Baik. Jadi Sisanya Oke, masih ada Mbak?
lanjut aja share. Baik, jadi memang yang penting tuh ya dimulai dulu ya Mbak ya, dimulai dulu karena memang semuanya juga dari kecil ya, nantinya juga akan membesar seiring dengan banyak orang juga yang ternyata punya kerinduan yang sama seperti itu ya. Nah, tapi Mbak Fus kalau misalnya kita lihat lagi gitu ya, dengan rutinitas wartawan, dengan waktu kerja juga yang fleksibel, bagaimana Mbak Fus ini mengatur waktu untuk meluangkan waktu begitu untuk membantu sesama ini? Ini emang tantangan banget sih sejujurnya. Ini salah satu tantangan aku dan teman-teman juga, karena kita tahu aja ya wartawan kerjaannya nggak pasti, kita harus standby terus bisa kerja dari pagi baru kelar malam gitu. Cuman emang selama COVID ini kan beban untuk kerja juga kita agak berkurang sebenarnya, nggak harus liputan keluar karena kebetulan memang di Kompas kan kalau bisa kita liputan online aja, bukan secara langsung ke lapangan gitu. Jadi masih manageable sebenarnya kalau dibandingkan kalau dulu kita masih liputan ke lapangan, itu pasti akan lebih sulit untuk ngelola gerakan kayak gini. Cuman memang masalah manajemen waktu itu sulit, tetap sulit. Jadi kita sih membagi waktunya ya, weekdays itu fokus untuk kerja, selagi itu juga kita tetap gerakan donasinya juga berjalan ya. Misalnya selama weekdays itu kalau aku sendiri sih aku bagi waktu sih jadinya. Jadi kan kerja kan paling kita selesai jam 7, jam setengah 8 itu udah selesai, udah kirim jam 8 lah paling malam gitu, udah ngirim berita tulisan ke editor. Ya udah setelah itu udah beres, mulai ngurusin donasi. Kalau kebetulan di kami di Wartawan Lintas Media berarti ngurusin pendaftaran yang masuk, lihat berkas-berkas yang masuk, baca pengajuan dari anak-anak itu. Soalnya kalau mereka ngirim pengajuan untuk meminta handphone itu buka laptop ngetik gitu ya, harus pinter-pinter bagi waktu. Cuman yang pasti ya jangan sampai juga kerjaan terbengkalai sih ya gitu, tapi jangan juga sampai gerakan donasinya juga nggak terurus gitu ya. Masih struggling sampai sekarang tentu untuk membagi waktu itu gitu, tapi ya itu kalau misalnya kita nggak bisa, enaknya gerak bareng-bareng, bisa saling backup lah, bisa saling bantu kalau misalnya ada yang lagi berhalangan gitu sih Syar. Baik, memang tadi ya kalau Mbak Fus juga kan di akhir pekan itu juga dengan Mas Bahana juga dengan Mas Dika begitu ya, akhir pekan lebih meluangkan waktunya untuk berbagi kepada sesama. Nah ini sebelum kita menutup acara, nggak terasa ini Mas ternyata udah mau sejam kita berbincang terkait dengan bagaimana apa yang dilakukan di luar rutinitas. Nah untuk pertanyaan terakhir nih kepada setiap Mas dan Mbak, pertama kepada Mas Bahana dulu. Ini dengan yang Mas Bahana lakukan dengan membuat perpustakaan boneka seperti itu, apa Mas dampak yang Mas rasakan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain? Silakan Mas. Oke, jadi gini Mbak, dampaknya ke saya itu, kita kan manusia ya. Jadi ketika kita melakukan satu hal yang berguna buat orang lain, ya berarti natural kita sebagai manusia itu ya lebih merasa menjadi manusia, kayak gitu aja sih. Itu yang paling dan takarannya itu sedih nggak ada Mbak. Jadi ketika sistem itu udah jalan, boneka-boneka itu udah distribusi sama anak-anak itu bermain dengan gembira, saya merasa berpikir bahwa Indonesia harusnya bisa belajar dari anak-anak ini loh. Kita orang-orang dewasa ini harusnya bisa belajar dari anak-anak ini gitu. Mereka punya tujuan yang sama. Kalau kita hidup di Indonesia, mereka bermain boneka, tapi mereka nggak mempedulikan. Ini karena bukan nggak mempedulikan dalam arti mereka tidak peduli dengan yang lain, cuman mereka masuk dalam atmosfer menjaga lingkungan di situ bahwa mereka harus baik-baik saja gitu loh. Nah itu yang pengen saya tanamkan kepada anak-anak. Saya harap setelah mereka pulang dari perpustakaan boneka, pikiran-pikiran hal-hal yang sekiranya sangat sempit itu bisa direduksi gitu loh. Jadi mereka ketika datang ke perpustakaan boneka, nilai-nilai itu tanpa dia sadari kita masuk dengan teknik-teknik kita, terus kemudian pulang merasa aku ingin jadi anak Indonesia di mana saya bisa menghargai sesama, kita mentoleransi dengan sesama, kita harus hebat, cerdas, imajinasinya kuat, dan akhirnya ya mereka akan menjadi manusia Indonesia seutuhnya gitu, tidak hanya beragama gitu loh. Jadi mereka memang benar-benar jadi jadi fisik yang sesungguhnya gitu loh. Itu sih harapan saya sih Mbak. Baik, terima kasih Mas Bahana. Kemudian untuk pastikan Ya, kalau dari saya pribadi begini,
saya kan tidak punya materi, tidak punya apa ya harta yang banyak begitu untuk membantu. Tapi saya punya sedikit pengalaman menulis. Nah, pengalaman ini yang saya bagikan ke adik-adik. Jadi saya ingin adik-adik ini bisa menyampaikan, mengungkapkan kerinduan mereka dengan tulisan. Dan kami merangkumnya dalam sebuah buku. Nah, apa yang menjadi kerinduan mereka itu menjadi semacam apa ya, istilahnya kita kalau ada istilah di psikologi mungkin luka batin begitu ya, ada rinduan yang harus diterima, harus diakuin. Ini menjadi sarana mereka untuk ya mengenal kerinduan itu dan akhirnya bisa mengatasi kerinduan itu untuk mencapai apa yang dia inginkan di kemudian hari. Nah, itu dari anak-anak. Yang kedua, dari sisi pembaca, saya ingin orang-orang baca ini adalah sebetulnya orang-orang muda yang sedang menyiapkan keluarga begitu ya, artinya atau anak-anak muda eh, yang sedang sekolah dan sebagainya lebih hati-hati dalam bergaul supaya tidak ya maaf tidak terjadi hal-hal yang terjadi, tidak hamil di luar nikah, kemudian anaknya kemudian menjadi menanggung beban tersendiri. Jadi saya ingin pembaca itu jadi lebih anak muda itu bisa lebih tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kemudian memang yang ketiga akhirnya dari pembaca juga yang bukan anak-anak muda ya, untuk orang tua mungkin bisa berbagi rezeki kepada mereka yang ada di panti, kira-kira itu. Dan sedikit lagi bahwa sebetulnya mungkin ini menjadi internalisasi diri saya dari pesan Pak Yakob ya, yang moto Kompas adalah amanat hati nurani rakyat, di mana sering kali diturunkan ke kita kalau dalam tulisan seyogianya mengingatkan yang berkuasa dan menghibur yang papa. Nah, kira-kira ini menjadi terjemahan dari ya menghibur anak-anak yang mungkin tadi kurang beruntung, kemudian saatnya kita berbagi kepada mereka di panti ini. Kira-kira itu Mbak, makasih. Baik, terima kasih Mas Dika. Dan terakhir kepada Mbak Agus, apa nih Mbak dampak yang Mbak Agus rasakan dan juga bagi bersama? Dampak yang secara langsung pasti terasa itu buat anak-anaknya ya. Jadi dampak yang kami harapkan dan puji Tuhan juga terjadi gitu dari sharing dari anak-anak yang kami bantu adalah membantu anak-anak ini untuk mereka bisa mendapat mengakses pendidikan yang berkualitas lah. Setidaknya dimulai dari selama COVID ini mereka bisa tetap belajar online, tetap bisa berinteraksi sama teman-teman dan guru mereka melalui bantuan handphone dan kuota rutin yang kami berikan itu gitu. Dan memang banyak juga dari cerita-cerita, kan kami kan juga secara rutin juga masing-masing berkomunikasi juga ya dengan anak-anak ini untuk bertanya juga progres belajar mereka seperti apa gitu. Nah ini ternyata puji Tuhan emang ada dampak juga dari gerakan ini, anak-anak yang sebelumnya kesulitan untuk belajar terus sekarang bisa belajar, dan mereka ada misalnya yang dapat 10 besar, dapat 5 besar, ada yang terpilih untuk ikut kompetisi sains nasional gitu, kayak gitu-gitu. Hal-hal simpel yang memberikan anak-anak ini kesempatan peluang untuk bisa mengakses pendidikan sama dengan anak-anak lain di Indonesia ini yang berasal dari kalangan yang mampu lah, yang bisa dikatakan berkecukupan gitu. Itu sih dampak yang kita rasakan, dan kita juga sebenarnya berharap bukan hanya ke anak-anak ini untuk membantu mereka mengakses pendidikan, juga ke mungkin komunitas-komunitas lain. Setelah kami memulai ini muncul juga inisiatif-inisiatif yang sama dari komunitas-komunitas lain, dan kami harapkan semakin banyak yang gerak, bukan hanya kami, semakin banyak yang gerak, maka dampaknya akan semakin luas, karena masih banyak banget memang anak-anak yang belum bisa kami bantu, karena memang banyak banget sih emang persoalannya gitu, dan ada juga keterbatasan dana dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ini jadi gerakan kolektif, semua orang gerak, ada komunitas lain yang bergerak, kan lebih bagus juga gitu. Lalu itu dampak untuk orang lainnya ya, untuk anak-anak dan untuk sesama. Kalau untuk diri sendiri ya seperti yang tadi Mas Bahana bilang sih, memang bisa memberikan makna juga lah gitu. Selama COVID kayak gini kan pasti jenuh juga, terus habis itu stres juga, sedih juga gitu. Maksudnya gerakan-gerakan seperti ini, dengar cerita-cerita dari anak-anak ini, kabar-kabar dari mereka gitu, sesimpel mereka bilang, oh kasih Kak, apa akhirnya bisa gini, apa akhirnya bisa gitu, terus mereka ngirimin video mereka nyanyi bareng atau ngucapin terima kasih gitu aja udah bisa bikin senang gitu. Itu untuk dampak pribadi yang aku rasain ya gitu. Sama membantu juga sebenarnya untuk jadi narasumber gitu. Jadi kadang ada, kalau misalnya
liputannya lagi nyambung, terus kita kan udah tahu ya anak-anak yang kita bantu ini background keluarganya seperti apa, dan kalau mereka bersedia untuk dikutip juga bisa diwawancara gitu. Jadi ya kita membantu, kita juga dibantu. Itu sih Syar. Baik, terima kasih untuk Mas Hana, Mas Dika, dan juga Mbak Agnes. Kalau aku melihat ini sebenarnya ada satu persamaan begitu ya, bahwa dari ketiga hal yang dilakukan oleh Mas dan Mbak ini adalah berfokus pada anak-anak. Kita tahu memang anak-anak ini kita harapkan juga nantinya akan menjadi anak-anak yang cerdas, tidak hanya cerdas, tapi anak-anak yang juga peduli pada sesama begitu ya untuk Indonesia yang mendatang. Nah, ini kita sudah mau menuju closing begitu. Sebelum menuju closing, saya juga ingin mengingatkan nih kepada para sahabat Kompas yang ingin lebih tahu terkait dengan cerita-cerita dari Mas Bahana, Mas Dika, dan juga Mbak Agnes, bisa langsung di follow Instagramnya. Dan juga selain itu di rubrik Kompas ini juga ada di balik berita. Nah, dari situ nanti para sahabat Kompas bisa membaca terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh wartawan selain tentunya meliput. Nah, untuk menutup acara, saya ingin minta tolong nih kepada Tole. Boleh ya, Mas Bahana? Boleh. Oke, kepada Tole untuk memberikan pesan nih, Mas, kepada para sahabat Kompas dan juga anak-anak. Apa nih pesan dari Tole di masa pandemi bagi para sahabat Kompas? Silakan. Jadi apa bos? Bilang pesan anak-anak kalau di masa pandemi ini harus seperti apa? Oke? Oke, beres bos. Oke. Jadi teman-teman semua anak-anak yang ada di Indonesia perlu perhatikan khusus ya. Ingat, mulut harus ditutup dengan masker, tangan harus dicuci dengan sabun. Ya, pokoknya kalau nggak penting-penting banget, nggak usah jalan-jalan, cukup belajar dari rumah. Oke? Biar Mas Bahana saja yang keluar bikin berita dan kamu lihat di rumah. Oke? Nah, begitu. Terima kasih. Bye. Sudah ya. Oke. Makasih. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih Tole, terima kasih Mas Bahana. Dan nanti juga ini sangat ditunggu nih Mas, jika nanti kedepannya mungkin ada pentas virtual dari Tole dan teman-teman lainnya. Nah, terima kasih juga. Kalau di perpustakaan boneka kita punya IG perpustakaan boneka Surabaya. Oke, jadi itu emang sengaja kami bikin khusus untuk melihat aktivitas apa yang kita lakukan selama perpustakaan boneka berlangsung, itu aja. Jadi kalau misalnya kita klik ke Bahana Patria di IG-nya, berarti ya isinya cuma foto itu doang aja. Gitu. Foto-foto apa yang saya kerjakan di Kompas maksudnya. Thank you. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Bahana, untuk Tole, untuk Mas Dika, dan juga untuk Mbak Agnes. Terima kasih sudah bergabung dan berbagi inspirasi kepada kita semua, dan kita tahu memang Indonesia dengan budaya gotong royong, kita pasti bisa menghadapi pandemi ini dan juga kedepannya akan menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada semuanya, dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti yang dipesankan oleh Tole, dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di acara Kompas Talk selanjutnya. Selamat sore. Terima kasih. Sore semuanya. Sehat-sehat. Yo. Mantap.